Buat kalian yang sudah gusar nungguin edisi maraton DCEU, kita kembali lagi. Lumayan lama proses pengerjaannya soalnya ada banyak detail kecil yang kita temukan yang membuat film ini menjadi salah satu film yang terbaik dari DC Extended Universe. Lumayan buat menambal Justice League yang banyak banget cacatnya. Kebetulan latar waktunya mengambil 1 tahun setelah invasi Steppenwolf. Langsung saja kita mulai. Anak buaya suka cangcimen. Ini dia Aquaman. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh James Wan. Saya sendiri berharap James Wan bisa terlibat banyak dalam proyek DCEU karena filmnya yang satu ini memang super duper keren. Menampilkan Jason Momoa sebagai Arthur Curry alias Aquaman, Amber Heard sebagai Mira, Patrick Wilson sebagai King Ormarius alias Ocean Master, dan penampilan khusus Nicole Kidman sebagai Queen Atlanna dan Willem Dafoe sebagai Nuidis Fulco. Dari jutaan dolar pendapatan film ini rasanya kalian ada di antaranya. Tapi kalau belum, artinya kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menginvestasikan waktu kalian untuk menonton film keren yang satu ini. Diawali dengan kisah flashback Arthur Curry pada tahun 1985 di Maine. Seorang penjaga mercusuar bernama Tom Curry mendapati seorang wanita tergeletak tidak sadarkan diri dengan luka di bagian perutnya di pantai di tengah badai. Di rumahnya ketika sudah siuman, wanita ini malah berniat menyerang Tom. Lalu dikejutkan dengan TV yang menyala dan kemudian menghancurkannya dengan menggunakan quinden-nya. Keesokan paginya, Tom mengajarinya menikmati secangkir teh lalu memperkenalkan namanya. Dia adalah Atlanna, Queen of Atlantis. Who are you? Atlanna, Queen of Atlantis. Wow, I'm Tom, Keeper of Lighthouse. Beberapa waktu kemudian, cinta di antara keduanya pun terjalin hingga melahirkan buah hati mereka yang diberi nama Arthur Curry. Namanya terinspirasi dari badai Arthur yang sedang terjadi pada saat itu. Kebetulan Arthur juga merupakan nama seorang raja dalam legenda. Hingga suatu waktu ketika Arthur sedang didongengkan oleh ibunya tentang kisah Atlantis dan bumi, anjing mereka tiba-tiba menggonggong. Sekelompok pasukan yang dikirim oleh King Orphax datang menghancurkan rumah mereka yang berniat untuk menjemput Atlanna untuk pulang ke Atlantis karena Atlanna lari dari perjodohannya. Setelah menghabisi para pasukan tersebut dengan menggunakan quinden-nya, Atlanna memutuskan untuk kembali ke Atlantis dan meninggalkan Tom serta Arthur sambil berjanji dirinya akan kembali di suatu hari ketika situasi sudah aman. Beberapa tahun setelahnya, Arthur kini sudah memasuki usia sekolah. Rombongan sekolahnya melakukan studi tour ke Boston Aquarium di Massachusetts. Arthur terlihat begitu asik berbicara dengan ikan-ikan di akuarium. My name's Osborne. What's yours? Hingga 2 orang temannya pun menghampiri dan membulinya. Tanpa disangka, seekor hiu tiba-tiba mengamuk dari dalam akuarium. Lalu dengan bahasa tubuhnya, Arthur kecil menghentikan hiu tersebut dan membuat semua orang yang ada di Boston Aquarium terkejut ternganga keheranan. Kembali ke timeline utama di masa sekarang, tepatnya setahun setelah invasi Steppenwolf ke bumi yang kita lihat dalam film Justice League. Sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Jesse Kane membajak kapal selam milik Rusia lalu membunuh kaptennya. Pelakunya adalah David Kane, anaknya. Setelah itu, Jesse mewariskan sebuah pisau belati yang merupakan milik ayahnya yang dikenal dengan julukan Manta pada Perang Dunia Kedua. David Kane pun menerima warisan tersebut setelah sempat menolak dan menganggapnya rongsokan. Tidak lama kemudian, Aquaman datang menghantam kapal selam tersebut lalu mengangkatnya ke permukaan. Aquaman lalu masuk ke dalam kapal selam, menghajar satu persatu pasukan bajak laut, menghabisi mereka dengan tangan kosong, lalu menyelamatkan para tawanan yang merupakan pasukan Rusia. Pada saat proses evakuasi, Aquaman dikejutkan dengan serangan David Kane. Sayangnya, David Kane bukan tandingan untuk Aquaman yang dengan mudah menghajarnya. Hingga datanglah Jesse Kane untuk membantu anaknya dengan menembakkan senjatanya ke Aquaman. Tidak mempan, Aquaman menyerang balik lalu meninggalkan Jesse yang dalam keadaan tertimpa torpedo. David meminta pertolongan kepada Aquaman. Namun Aquaman menolak dan pergi meninggalkan mereka. Jesse pun menyuruh anaknya tersebut untuk segera pergi. Karena keras kepala, Jesse akhirnya mengaktifkan bom di tangannya, lalu David pun meninggalkan ayahnya tersebut, yang akhirnya tewas dengan bomnya sendiri dan menyisakan David yang menyimpan dendamnya kepada Aquaman.
Keesokan hari, Aquaman mengunjungi ayahnya di mercusuar, lalu kemudian ditraktir oleh ayahnya tersebut. Sebuah laporan di TV menayangkan aksi penyelamatan Aquaman terhadap kapal selam Rusia yang dibajak. Tom Curry menduga kalau anaknya itulah yang melakukannya dengan menyebut kalau Nuidis Vulko telah melatihnya, dan dia yakin bahwa Arthur lah yang nantinya akan menyatukan dunia manusia dengan Atlantis, seperti keyakinan ibunya. Pembicaraan mereka kedistrek oleh sekelompok berpenampilan preman dari belakang mereka. Hey buddy, you that fish boy from the TV? What do you want? Kirain bakalan adu jotos, Get a picture with you? rupanya si preman minta selfie sama Aquaman. Everybody smile. Di Atlantis sedang terjadi pertemuan darurat antara King Orm yang adalah adik tiri dari Arthur Curry yang datang bersama Nuidis Vulko. Mereka bertemu dengan King Nereus, penguasa kerajaan Sable. King Orm mengundang King Nereus sebagai sekutu untuk menyerang kaum permukaan, yaitu manusia, karena dianggap semakin menjadi-jadi. Dengerin tuh, makanya jangan suka buang sampah di laut. King Nereus malah curiga kepada King Orm karena merasa Orm sedang mengincar gelar Ocean Master yang akan membuat dirinya sebagai pemimpin pasukan militer terbesar di dunia. Setelah dengan PD, Orm meyakinkan bahwa dirinya memang deserve untuk gelar tersebut. King Nereus malah menyebut tentang Arthur Curry yang belum pernah sekalipun tiba di Atlantis. Tidak lama setelahnya, pertemuan mereka dikejutkan dengan serangan torpedo dari kapal selam Rusia lainnya yang datang. Setelah sempat menyelamatkan Nereus, Orm kemudian menghancurkan kapal selam tersebut, lalu memberitahu Nereus bahwa sebenarnya bukan dia yang berniat untuk memulai peperangan, melainkan peperangan memang sudah dimulai. Di permukaan, Arthur Curry yang akan mengantar ayahnya pulang karena mabuk berat tiba-tiba didatangi oleh Mira. Mira ini adalah anak dari King Nereus. Mira berniat untuk mengajak Arthur pergi ke Atlantis untuk menghentikan rencana perang yang akan dilakukan oleh Orm. Mira meyakini bahwa Arthur punya hak sebagai Raja Atlantis, sebagaimana juga diyakini oleh Nuidis Vulko yang telah menemukan petunjuk keberadaan Trisula Atlan yang hilang, yang bisa membuat Arthur otomatis mengklaim dirinya sebagai King of Atlantis. Namun Arthur menolak sambil mengancam jika Orm datang menyerang, maka Arthur akan membunuhnya sama seperti ibunya yang dia anggap dibunuh oleh Atlantis. Di tempat lain di Laut Utara, David Kane didatangi oleh pasukan Atlantis yang membawa pesan dari Orm bahwa kesepakatan mereka telah selesai sambil memberikan sejumlah upah. Namun David meminta untuk dipertemukan dengan Aquaman yang dia klaim sebangsa dengan Orm. Namun Orm menampik dugaan tersebut lalu pergi meninggalkannya. Sementara di perjalanan, kendaraan Arthur tiba-tiba dihantam gelombang air laut besar, membuat dia tidak dapat menemukan ayahnya. Lalu datanglah Mira yang menetralisir semua air tersebut dan membuat Arthur menemukan ayahnya, dan Mira pun menolongnya. Mira menyebut kalau gelombang pasang besar tersebut adalah ulah dari Orm. Rupanya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah dan ternyata terjadi di banyak daerah tepian. Dalam sebuah tayangan TV, seorang penggila teori konspirasi bernama Dr. Shin mengatakan bahwa gelombang pasang dan banjir yang baru saja terjadi bukan bencana alam, melainkan akibat kemarahan bangsa Atlantis yang murka dengan polusi air yang disebabkan oleh ulah manusia yang hobi buang sampah sembarangan di laut. Dr. Shin menguatkan teorinya tentang Atlantis dengan menyebut nama Aquaman. Di sebuah tebing, Arthur akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Mira menghentikan rencana perang Orm, sambil membawa kita flashback ketika dirinya diajarkan pertama kali berenang dan beradaptasi dengan ekosistem laut, di mana dia bisa bernafas seperti biasa, dia juga bisa berbicara, dan bahkan matanya bisa berubah untuk melihat pemandangan di bawah laut. Vulko berjanji akan membawa Arthur bertemu dengan ibunya jika waktunya sudah tiba. Kembali ke timeline utama dengan menggunakan kapalnya, Mira dan Arthur pun akhirnya berangkat menuju Atlantis melalui Gateway Bridge, jembatan kuno peninggalan dunia lama yang menjadi satu-satunya jalan masuk menuju Atlantis. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kapal usang, lalu disambut oleh Vulko. Rupanya kedatangan Mira menemui Arthur di permukaan adalah inisiatifnya bersama dengan Vulko. Vulko menjelaskan bahwa kejadian di permukaan belum bisa dikatakan serangan, melainkan sebuah peringatan karena Orm masih belum memiliki izin untuk melakukan penyerangan. Orm masih harus mendapatkan persetujuan setidaknya dari 4 kerajaan laut, yang mana Sable sudah menjadi sekutunya. Inisiatif untuk mempercepat serangan ke permukaan atau daratan muncul setelah Orm dan Nereus diserang oleh manusia ketika melakukan pertemuan dekat dari permukaan. Arthur sendiri tidak meyakini bahwa itu adalah ulah manusia, karena manusia sendiri masih menganggap Atlantis itu sebagai sebuah mitologi. Vulko sendiri berniat untuk menghentikan rencana Orm dengan melengsarkannya, dan caranya adalah dengan memberikan Arthur petunjuk keberadaan The Lost Trident of Atlan, sebuah artefak kuno yang dimiliki oleh Raja pertama Atlantis yang ditempa dengan baja Poseidon yang diberkati dengan kekuatan untuk memerintah laut. Vulko pun mengajak kita flashback kembali sebelum masa keruntuhan Atlantis
Atlantis, masa yang sangat makmur dengan segala kemajuan teknologi, membuat Atlantis haus akan kekuasaan, hingga kemudian samudera menenggelamkan Atlantis. Bangsa Atlantis rupanya berevolusi, mampu bernafas dan hidup dalam air. Sementara Raja Atlan pertama pergi mengasingkan diri dengan trisulanya. Vulko lalu menyerahkan sebuah benda kuno yang berupa tabung yang ditemukan oleh tim arkeolog mereka, dan meminta Arthur untuk membawanya agar bisa mengetahui isi rekaman di dalamnya yang tidak mampu dibuka oleh mereka. Vulko meyakini isinya adalah pesan dari Raja Atlan dan petunjuk keberadaan Trisula Suci dan juga petunjuk dari kerajaan Deserter. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Atlantis yang mendeteksi keberadaan Arthur yang tanpa izin masuk ke wilayah mereka. Sementara Mira dan Vulko bersembunyi lalu kabur. Ini dilakukan agar kedok mereka berdua tidak ketahuan oleh Orm. Arthur kemudian menghadapi pasukan suruhan Orm ini, namun akhirnya tidak berdaya dan ditahan. I place you under arrest. Dia dibawa untuk bertemu dengan King Orm, adik tirinya. Pertemuan mereka berbuah tantangan pertarungan yang datang dari Arthur sehingga dia bisa mengklaim dirinya sebagai King of Atlantis. Pertarungan pun disiapkan di Ring of Fire yang disaksikan oleh seluruh warga Atlantis. Ring of Fire ini adalah medan pertarungan untuk perebutan tahta kerajaan Atlantis yang dikelilingi oleh lava. Vulko mendatangi Arthur lalu memarahinya karena Arthur tidak mungkin menang melawan Orm di dunia yang telah menempanya sejak kecil. Sambil membawa kita flashback kembali ketika Vulko mengajarinya bertarung. Arthur muda marah kepada Vulko yang terus mengulur waktu pertemuannya dengan ibunya. Hingga akhirnya Vulko berterus terang bahwa ibunya telah dikorbankan dan tewas oleh makhluk Trench. Setelah King Orphax cemburu akan pengkhianatannya karena mengetahui Atlana ternyata memiliki anak pertama dari seorang manusia yang adalah dirinya yang berdarah setengah Atlantis dan setengah manusia. Pertarungan antara Orm dan Arthur pun tidak terhindarkan. Sebelum pertarungan resmi dimulai, Orm memberikan satu kesempatan terakhir buat Arthur untuk membatalkan niatnya, lalu kembali ke permukaan. Tapi Arthur menolak. Mira datang dengan gaun yang cantik berusaha membatalkan pertarungan dua saudara tiri ini, namun gagal. Arthur pun akhirnya mengetahui kalau Mira adalah tunangan Orm. Pertarungan hebat pun terjadi yang membuat Vulko khawatir terhadap Arthur. Arthur menggunakan Quinden milik ibunya, Atlana, sementara Orm menggunakan Trisula milik ayahnya, Orphax. Dugaan Vulko benar, rupanya Orm berada di atas angin. Hingga akhirnya berhasil mematahkan Quinden Arthur. Ketika akan mengeksekusi Arthur Curry, Orm tiba-tiba terhempas dan ternyata pelakunya adalah Mira dengan kekuatannya, lalu menjemput Arthur untuk kabur dengan kapalnya. Orm murka melihat pengkhianatan tunangannya tersebut hingga memerintahkan pasukannya untuk mengejarnya. Setelah susah payah menghindari kejaran kapal pasukan Orm, Mira dan Arthur tidak berkutik setelah Orm sendiri yang turun tangan untuk menembakinya dan kapal Mira pun terhempas jatuh ke lava. Sebelum kapalnya jatuh, Mira dan Arthur segera keluar sambil berharap Orm mengira mereka telah tewas. Arthur menggunakan kemampuannya berkomunikasi dengan seekor paus lalu masuk ke dalam mulutnya hingga mereka pun selamat dari incaran pasukan Orm. Di sini ada Easter egg salah satu tokoh fiksi lainnya yang juga populer yaitu Pinocchio yang disebut oleh Arthur. Never mind. Come here. Get in. Come on. Dengan bekal tabung yang sebelumnya diberikan oleh Vulko, Mira dan Arthur melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan Deserter yang tidak lain letaknya adalah di Gurun Sahara. Di markasnya, Orm akhirnya mengetahui bahwa Mira dan Arthur masih hidup. Orm memerintahkan pasukannya untuk pergi membunuh Arthur dan menangkap Mira. King Nereus memperingatkan untuk tidak melukai anaknya karena jika sampai Mira terluka, maka kerajaan Sebel memutuskan untuk keluar dari koalisi. Vulko juga mengingatkan bahwa Orm masih membutuhkan persetujuan kerajaan-kerajaan lainnya untuk bisa menyerang. Makanya Orm tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Seketika itu juga Orm percaya oleh perkataan Vulko yang sebenarnya adalah impostor tapi baik. Sementara itu pasukan Orm tiba di daratan untuk menemui David Kane, lalu membuat kesepakatan agar David memimpin pasukannya untuk menangkap Arthur dan Mira hidup-hidup karena Orm tidak bisa masuk ke dunia daratan. Orm membekali David dengan perlengkapan perang Atlantis. Namun dengan cerdik, David malah memodifikasinya dan mengubahnya menjadi perlengkapan yang akan menjadi suitnya sendiri hingga nanti kita akan mengenalnya sebagai Black Manta. Dengan menggunakan pesawat charteran, Arthur dan Mira akhirnya berada di atas Gurun Sahara. Baru juga si pilot mau mencari tempat untuk landing yang entah di mana karena semuanya adalah gurun, Mira tiba-tiba melompat keluar tanpa parasut.
Arthur pun ikutan melompat yang membuat si pilot makin keheranan. Dengan modal GPS Atlantis miliknya, Mira dan Arthur berjalan terus melintasi padang gurun yang begitu luas sambil berdebat masalah kelakuan manusia yang membuat sejumlah kerusakan, terutama untuk habitat laut. Sementara Arthur membela karena masih banyak hal baik dari dunia manusia. Ini sebenarnya obrolan satir untuk kita sih, pesannya nyampe kan? Karena bosan tidak kunjung menemukan sesuatu, Arthur menyuruh Mira untuk berhenti membuka GPS-nya. No, your stupid Atlantean GPS just told you to jump out of an airplane over the middle of the desert. Now we are stranded. Lalu dia pun terperosok jatuh ke sebuah lubang. Tidak lama setelahnya, Mira pun ikutan melompat. If you're the next true king, we're doomed. Hingga akhirnya mereka tiba di lokasi tujuan mereka, yaitu kerajaan deserter yang sudah punah. Di sebuah ruangan, Mira meletakkan tabung dari Vulko, namun tidak ada aktivitas apa-apa di mesinnya. Arthur menggerutu dengan mengatakan tentu saja tidak berfungsi, karena mesin tua ini terakhir dipakai ketika Sahara belum menjadi gurun, sehingga membuat Mira berkesimpulan kalau tabung ini sepertinya butuh air. Maka sambil berkonsentrasi, Mira pun mengeluarkan airnya Arthur. Air keringatnya. Perangkatnya pun berfungsi, lalu muncullah Raja Atlan dalam wujud hologram yang memberikan petunjuk mengenai lokasi trident atau trisula miliknya yang hanya bisa ditemukan oleh pewaris sejati yang harus membuktikan kepantasannya terlebih dahulu. Trisula tersebut akan bisa ditemukan melalui sebuah botol dan dari penglihatan raja yang sesungguhnya. Lalu hologram Raja Atlan pun menghilang tanpa assalamualaikum sedikit pun. Mira memutuskan untuk menghancurkan tabung kuno itu agar Orm tidak pernah menemukannya. Dari bawah mereka tiba-tiba muncul sebuah botol yang di dalamnya tidak lain adalah jin. Excuse me, boy, where's your boss? Salah film. Di dalam botol tersebut terdapat sebuah peta persinggahan mereka berikutnya, yaitu Sicilia, Italia, kampungnya Don Vito Corleone. Kembali ke dunia air, King Orm mendatangi kerajaan Fisherman, bernegosiasi untuk membuat mereka bergabung menyerang daratan. Namun King Fisherman menolak, lalu dibunuh oleh Orm. Orm kemudian meminta pewaris tahta untuk menyiapkan pasukannya untuk ikut melakukan penyerangan setelah Orm berhasil menaklukkan kerajaan lainnya. Sesampainya di Sicilia, Mira mengagumi peradaban manusia sambil menghibur seorang anak kecil dengan kemampuannya memanipulasi air sehingga membentuk sebuah pertunjukan sirkus lumba-lumba. Sebagai tanda terima kasih, anak tersebut menghadiahkan Mira sebuah buku yang adalah buku cerita bergambar Pinocchio. Mereka berdua kemudian berusaha menemukan petunjuk yang diberikan oleh Raja Atlan dengan melihat melalui dalam botol. Berdasarkan petunjuk mengenai penglihatan dari raja yang sesungguhnya yang diucapkan oleh Raja Atlan, Arthur lalu menaruh botol tersebut di tangan patung Romulus yang adalah raja pertama Roma. Dan akhirnya mereka menemukan lokasi Trident of Atlan. Tapi sayangnya mereka malah tiba-tiba diserang oleh Black Manta yang memimpin pasukan Orm. Pertarungan pun tidak terhindarkan di antara mereka. Sebuah adegan yang sayang sekali untuk dilewatkan dari film ini. Dengan teknik one shot yang sangat apik tanpa harus menyajikan begitu banyak transisi perpindahan satu footage ke footage lainnya dan benar-benar menyegarkan mata. Yang ajaibnya justru tidak menghilangkan unsur ketegangan. Salah satu adegan terbaik yang belum tentu ada di mega franchise lainnya. Pada akhirnya Black Manta berhasil memberikan perlawanan dengan Atlantean Steel-nya, membuat Arthur justru kerepotan. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka. Sementara Mira juga dibuat kerepotan dengan aksi kejar-kejaran dengan pasukan Orm yang dipimpin oleh Kapten Murk, yang akhirnya berhasil dia lumpuhkan hingga Kapten Murk harus menggunakan jamban untuk bernapas. Mira akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Orm tersisa dengan kekuatan airnya. Pertarungan Arthur dan Black Manta pun berakhir dengan Black Manta terhempas ke tebing, namun Arthur menderita luka yang cukup serius. Mira lalu menghancurkan alat pelacak yang ternyata ada di tangannya dan merawat luka Arthur. Di perahu, Arthur akhirnya siuman setelah dirawat oleh Mira yang kemudian memberitahunya bahwa lokasi tujuan mereka sebenarnya adalah menuju kerajaan Trench. Arthur memberitahu Mira bahwa orang yang menyerang mereka adalah David yang menyimpan dendam kepadanya karena tidak mau membantu ayahnya dulu hingga tewas. Mira berusaha meyakinkan kalau itu semua bukan kesalahan Arthur. Mengetahui tujuan mereka ke kerajaan Trench, Arthur berniat untuk kembali saja ke daratan untuk memperingatkan manusia dan menganggap dirinya tidak layak menjadi Raja Atlantis. Namun, Mira kembali berusaha untuk meyakinkannya bahwa dia adalah jembatan antara daratan dan lautan. Di Atlantis, Orm akhirnya mengetahui pengkhianatan Vulko yang telah melatih Arthur sejak kecil agar bisa merebut tahtanya. Vulko tidak menyangkal dan akhirnya dia pun ditahan. Sementara Arthur dan Mira akhirnya sampai ke lokasi kerajaan Trench yang pada saat itu sedang terjadi badai hebat. Mereka malah dikejutkan dengan kehadiran makhluk mengerikan.
lalu Arthur mengalahkannya. Ternyata makhluk tersebut tidak cuma satu dan Mira menyebutnya sebagai The Trench. Karena kewalahan mereka berlindung di ruangan, lalu Arthur mencoba menakuti mereka dengan suar cahaya. Berhasil, ternyata The Trench takut hingga Mira dan Arthur pun melompat dan menyelam ke dasar laut dengan jumlah The Trench di dalamnya yang ternyata ribuan. Mereka tiba di sebuah pusaran badai yang membuat mereka kira terpisah dan menghempas Mira. Pada saat Mira akan diterkam oleh makhluk Trench lainnya, seseorang datang menyelamatkannya yang menyerupai The Trench. Arthur lalu menyusul Mira dan membawa mereka ke laut tersembunyi yang ada dalam pusat bumi. Di tepi pantai, Mira melihat orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Atlanta, yang kemudian bertemu kembali dengan anaknya yaitu Arthur Curry. Plot twist, ternyata Atlanta masih hidup dan berhasil survive di lokasi perasingannya di kerajaan Trench. Arthur lalu menceritakan tentang ayahnya Thomas Curry kepada Atlanta yang masih setia setiap pagi ke ujung dermaga untuk menunggu Atlanta untuk kembali. Atlanta menjelaskan bahwa dia tidak bisa kembali setelah terjebak di inti bumi selama puluhan tahun, kecuali hanya satu jalan keluar, yaitu Trisula Suci milik Raja Atlan yang ternyata dijaga oleh Karaten, yang merupakan makhluk raksasa mitologi dan salah satu yang terkuat di bumi yang ternyata beneran ada. Atlanta sudah berkali-kali mencoba melawannya namun gagal, yang mana hanya raja sejatilah yang diizinkan oleh makhluk tersebut untuk melewatinya. Atlanta dan Mira akhirnya meyakinkan Arthur bahwa dirinya lah yang pantas karena dia lebih dari seorang raja yang hanya melindungi bangsanya sendiri, sementara dirinya adalah pahlawan yang melindungi semuanya. Arthur pun masuk ke dalam gua tersebut disambut oleh serangan Karaten yang menganggapnya sebagai kotoran berdarah campuran yang tidak layak berada di tempat harta karun terbesar Atlantis. Setelah menerima begitu banyak serangan, Arthur pun berbicara dengan Karaten sama seperti dirinya berbicara dengan makhluk air lainnya yang membuat Karaten pun terkejut karena tidak pernah ada yang berbicara dengannya sejak Raja Atlan tewas. I do. Arthur pun memberitahu kalau dia bukan siapa-siapa, yang tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan rumahnya dan juga orang-orang yang dia cintai. Karaten pun akhirnya mengizinkan Arthur untuk mencoba mengambil Trisula Atlan tersebut, dan ternyata Arthur berhasil mendapatkan kekuatan mengendalikan seluruh kehidupan air dengan Trisula Suci milik Raja Atlan yang kini berada di genggamannya. Inilah Aquaman, the King of Atlantis. Merinding. Di tempat lain, Orm dan Nereus serta pasukan Fisherman bersatu untuk menundukkan kerajaan Bryn atau kerajaan air asin yang mana rajanya menolak untuk tunduk kepada Atlantis. Orm tidak menginginkan dirinya dipanggil raja, melainkan Ocean Master. Call me Ocean Master. Pertempuran pun tidak terelakkan dengan korban begitu banyak berjatuhan. Di sela-sela pertempuran, dari bawah dasar air tiba-tiba muncul Karaten yang mengamuk, yang ternyata kini sudah berada di bawah perintah Aquaman. Vulko dari kejauhan menyadari kehadirannya sebagai Raja Atlantis sejati yang kini telah bangkit. Mira lalu memberitahu Aquaman untuk menghentikan peperangan dan menantang Orm berduel. Aquaman mempertimbangkan kekalahannya terdahulu, namun Mira menyarankan untuk mengajaknya bertarung di permukaan yang merupakan elemen yang dikuasai oleh Aquaman alias Arthur. Mereka pun berciuman. Cukup, nanti Arthur hilang ingatan. What's planning in? Planet's not get killed. Tuh kan bener. Para pasukan Orm dan pasukan Nereus terkejut dan heran karena ternyata The Trench kini berada di bawah kendali dan perintah Aquaman. Mira lalu mencari ayahnya dan memberitahu bahwa Arthur yang merupakan keturunan Atlantis berdarah campuran kini merupakan raja sejati mereka. Father, he has the trident. Then that half-breed is your king. Aquaman pun bertemu dengan Orm lalu memancingnya menuju ke permukaan dan menantangnya berduel di hadapan seluruh bangsa air. Mira datang untuk membebaskan Vulko, lalu menyaksikan duel Aquaman dan Ocean Master untuk menentukan siapakah Raja Atlantis sejati. Aquaman akhirnya memberikan perlawanan dengan Trisulanya, membuat Orm tidak berkutik. Aquaman akhirnya berhasil mematahkan Trisula milik Orm. Namun sayangnya Aquaman menolak untuk membunuhnya karena Aquaman bukan sepenuhnya bagian dari Atlantis dan menolak cara-cara Atlantis untuk mengakhiri duel. Atlanta pun akhirnya datang untuk melerai kedua anaknya tersebut, yang tentu saja membuat Orm terkejut karena mengira ibunya sudah tewas. Vulko juga tidak bisa berkata-kata saking terkejutnya melihat ratunya ternyata masih hidup. Atlanta mengingatkan Orm yang telah salah jalan sambil mengutip kembali kata-kata ayahnya bahwa air dan daratan adalah satu. Orm pun ditahan. Take him, but make sure he has the view. Dan Mira memperkenalkan Arthur sebagai King of Atlantis. Hail to the king!
Setelahnya, di dermaga, Tom Curry pun mengakhiri penantian panjangnya dan kini bertemu dengan Atlana, kekasih hatinya yang selama ini dengan setia dia nantikan. Arthur menyebut mereka tidak seharusnya bertemu, namun cinta merekalah yang menyatukan dua dunia, yaitu laut dan daratan, serta melahirkan dan membuatnya menjadi pelindung lautan terdalam, yaitu dirinya sebagai Aquaman. Dalam post-credit scene, David Kane yang terombang-ambing di lautan diselamatkan oleh Dr. Stephen Shin, seorang ilmuwan yang kita lihat di pertengahan film sebagai penyuka teori konspirasi Atlantis. Dr. Shin takjub melihat armor Black Manta yang dia duga sebagai teknologi Atlantean, sambil meminta David untuk memberitahu bagaimana caranya dia bisa menemukan material Atlantis tersebut. David setuju untuk memberitahunya dengan imbalan bantuannya untuk menemukan Aquaman. Menjadi salah satu film yang tidak bosan-bosan untuk kita rewatch karena James Wan sukses menggiring pemandangan kita berbeda dengan biasanya, yaitu di bawah laut yang memang menjadi habitat bangsa Atlantis. Sajian koreografi pertarungan dan sekali lagi teknik sinematografi yang sangat handal dan mahal disertai dengan penggunaan CGI yang sangat epik dan memanjakan mata membuat film ini menjadi salah satu film yang spesial, bahkan menjadi pengobat kekecewaan para fans terhadap Justice League yang mendahuluinya. Sekarang coba kita temukan apa saja Easter egg yang berceceran di sepanjang film ini. Di adegan awal ketika Tom Curry dan Atlana ngeteh bareng, untuk pertama kalinya kita bisa melihat sebuah buku H.P. Lovecraft yang untuk kalian para pencinta cerita horor mungkin kenal dengan buku ini, The Dunwich Horror, novel yang menyajikan kisah seorang putra yang dibenci karena lahir dari dua spesies yang berbeda, meskipun sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada kisahnya Arthur ini. Berikutnya kita pernah membahas mengenai Easter egg di Justice League yang menyebut kalau Aquaman sudah lebih dulu bertemu dengan Superman sebelum Bruce Wayne. Sepertinya James Wan berusaha menjawab Easter egg tersebut dengan Easter egg lainnya di film ini. Perhatikan baik-baik ketika King Orm menjelaskan kenapa dunia daratan pantas untuk dihukum. Dia menyebut sejumlah contoh polusi dan kerusakan, dan di antara scene yang ditampilkan adalah lokasi kecelakaan yang tidak asing di kren kilang minyak yang runtuh, sebuah momen dalam film Man of Steel. Berikutnya adegan ketika Arthur dan Mira bertemu dengan Atlana di laut tersembunyi di pusat bumi. Sebenarnya bisa dibilang ini sebagai scene penghormatan kepada film yang diangkat dari buku novel karya Jules Verne, yaitu Journey to the Center of the Earth, yang sudah pernah kita rewatch juga. Kutipan kalimat dari Jules Verne juga disebut oleh Arthur di awal film ini. Ketika Mira dan Arthur mengambil kendaraan akuatiknya dari kontainer pengiriman berisi ikan busuk, coba perhatikan baik-baik di dasar laut. Penampilan wajah pucat dan pakaian yang sangat mencolok dari sampah-sampah yang ada di sekitarnya, kalian tentu kenal siapa dia. Annabelle. Ketika Arthur dan Mira sampai di Sisilia, kita juga bisa melihat patung Romulus yang menjadi raja pertama Roma. Tapi tahukah kalian kalau scene ini sebenarnya punya makna yang jauh lebih dalam, yang menggambarkan kisah film ini secara keseluruhan. Romulus itu hanyalah satu bagian cerita saja, yang mana sebenarnya dia punya saudara juga, yaitu Remus. Mereka lahir lalu dirawat oleh seekor serigala, dan keduanya diharapkan akan membangun kerajaan baru, yaitu Roma. Dan Romulus pun menjadi pemimpin Roma dengan melenyapkan siapa lagi? Saudaranya, Remus. Hampir sama kan? Ketika Arthur akhirnya mengambil Trident of Atlan, kita bisa melihat pose Aquaman yang tidak asing bagi para pembaca buku komik, karena pose yang sama sudah sering sekali terlihat sebagai sampul komik yang terakhir kali kita lihat dalam Aquaman isu nomor 30. Dalam pertarungan The Ring of Fire, sebelum pertarungan dimulai, kita juga bisa melihat seekor gurita yang memainkan drum roll sebagai tanda duel dimulai antara Aquaman dan Ocean Master. Dalam komik, gurita ini bernama Topo the Octopus yang merupakan sahabatnya Aquaman, meskipun di film ini mereka belum saling kenal. Ingat dengan pilot pesawat charteran yang membawa Arthur dan Mira ke Sahara? Dia sebenarnya adalah Leigh Whannell yang merupakan sutradara horor yang sukses lewat beberapa filmnya, termasuk The Invisible Man beberapa waktu yang lalu. Di shot bagian akhir ketika Aquaman berenang menuju ke permukaan dan memperkenalkan dirinya ke penonton sebagai Raja Atlantis, ini bisa saja menjadi penghormatan dan callback scene untuk Superman yang melakukan koreo yang sama ketika terbang di udara. Dalam post credit scene, Stephen Shin sebenarnya punya banyak clipping koran yang ditempel di dinding ruang kerjanya, berisi laporan tentang misteri Aquaman. Tapi coba perhatikan, ada salah satu surat kabar yang merupakan koran harian untuk Coast City, yang tidak lain merupakan kampung halaman dari Hal Jordan. Apakah ini pertanda Green Lantern sudah ada di DC Extended Universe? Nah, itu dia beberapa detail yang kita temukan dalam film Aquaman yang mungkin terlewatkan ketika kita telah menonton filmnya selama ini. Kalau ada detail lainnya yang pengen kalian tambahkan, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.